Halo Sobat Masa, nama gue Avan dan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Wedding Gigolo. Film ini adalah film yang dirilis pada tahun 2013 yang bergenre komedi. Film ini berkisah tentang seorang pria parubaya yang bernama Fioravante yang tidak menyadari bahwa kekuatannya diranjang merupakan jawaban dari kebutuhannya akan uang. Nah, just info nih guys. Giveaway Bro Benny ditutup pada hari ini dan akan diumumkan pada tanggal 25 Juni 2021 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian yang udah diikutan dan komen di akun Instagram Bro Benny 1 tapi masih pakai akun bodong atau fake atau mungkin kalian buzzer, maaf banget nih, kalian gak bisa diikutan lagi atau didiskualifikasi. Dan jangan lupa tetap stay tune di Instagram Bro Benny 1 di jam 8 WIB tanggal 25 Juni. Agar kalian gak ketinggalan misalkan kalian menang. Nah, buat yang udah ikutan dan belum menang, jangan berkecil hati. Nanti Bro Benny pasti akan buat giveaway lain. Gue Avan, selamat datang di Lini Masa. Di awal film, Murray akan menutup toko buku yang dimilikinya. Toko buku tersebut merupakan warisan dari kakeknya. Sambil membereskan barang, dia berbincang dengan anak buahnya yang bernama Fioravante. Ia bilang bahwa saat ia mengunjungi dokter tersebut memintanya untuk mencarikan pasangan untuk melakukan trisam. Dan Murray ingin merekomendasikan anak buahnya kepada dokter tersebut. Saat mereka sudah pulang, Murray ditelepon oleh si dokter. Dokter itu bernama Dr. Parker. Dr. Parker menelpon memastikan bahwa calon pasangan Wick-Wicknya itu sehat dan tak akan menularkan apapun. Murray pun meyakinkan dokter tersebut. Keesokan harinya, ia menemui Fioravante yang sekarang bekerja di toko bunga. Ia meyakinkan bahwa anak buahnya merupakan orang yang menawan yang dapat membantu dokter tersebut. Singkat cerita, Fioravante setuju dengan tawaran uang yang dijanjikan oleh Murray. Saat mereka pulang, mereka pun membicarakan pembagian komisinya. Lalu Fioravante pun mendatangi rumah dokter tersebut dengan membawa bunga. Dr. Parker menerimanya dengan baik, namun dokter terlihat canggung. Demi mencairkan suasana, Fioravante pun mengajaknya berdansa dan berlanjut dengan melakukan konversi pers sembari Murray pergi ke rumah seorang janda dari seorang rabi. Dilanjutkan dengan Murray yang mendatangi Fioravante, menanyakan bagaimana hasil pergenjotannya dan meminta jatahnya. Dan tanpa ia sadari, kini ia seorang mucikari. Ia mencari wanita-wanita kesepian dan membawanya kepada Fioravante. Fioravante pun menjalankannya dengan sangat baik. Ternyata, Dr. Parker puas dengan pelayanan dari Fioravante dan ia merekomendasikannya kepada temannya. Dan temannya itu pun memesan layanan plus-plus dari Fioravante. Murray pun mendatangi Fioravante ke tempat kerjanya. Mereka pun membuat sebuah nama untuk pekerjaan mereka. Murray menjadi Dan Bongo, sedangkan Fioravante menjadi Virgil. Fioravante mendatangi teman dari Dr. Parker. Sesampainya di sana, ia disambut dengan sangat elegan. Mereka memulainya dengan berdansa, menonton, sambil melakukan dirty talk. Dan saat menonton, wanita itu ditelepon oleh Dr. Parker. Di sisi lain, Murray membujuk janda tadi untuk melakukan peregangan otot dengan Fioravante. Dan singkat cerita, janda itu pun setuju. Akhirnya dengan janda itu bersama Murray pergi mengunjungi Fioravante. Namun ternyata ia diikuti oleh seorang pengaman lingkungan. Dan setelah sampai di sana, janda itu pun diservis oleh Fioravante. Dan ia menangis karena Fioravante satu-satunya orang yang menyentuhnya setelah sekian lama. Dan setelah atraksi sirkus berakhir, Fioravante pergi untuk meminum kopi dan pengawas lingkungan tadi pun meminta nomornya. Dilanjutkan dengan Fioravante yang sedang berada di bar dan dihampiri oleh Dr. Parker. Dr. Parker berkata bahwa ia datang dengan suaminya dan ia sedang ulang tahun. Di sisi lain, janda tadi sedang bersiap-siap dan berjalan untuk menemui Fioravante, dihadang oleh pengawas lingkungan yang ternyata menyukainya. Namun janda itu tak menghiraukan penjaga itu dan pergi menemui Fioravante. Di rumah Fioravante, ia telah menyiapkan makanan sebelum permainan dimulai. Janda itu membaca koleksi buku Fioravante sambil menunggu makanannya. Dan sambil makan, mereka berdua mengobrol
Dan di sini terlihat janda tadi memiliki ketertarikan terhadap Fioravanti. Dan mereka pun melanjutkannya untuk sesi utama, yaitu skidi papap. Scene berganti kepada Fioravanti yang telah selesai menyervis Dr. Parker. Dr. Parker memuji Fioravanti dan setelah membayarnya, ia pun langsung pulang. Lalu Fioravanti mendatangi sebuah wahana bermain dengan Murray yang bermain baseball di lapangan bersama anak-anak, darinya dan si janda. Janda itu menemui Fioravanti di wahana kuda dan mereka berlanjut berjalan ke sebuah hutan. Dan di sini mereka berdua saling jujur tentang perasaan mereka, kemudian mereka berciuman. Dilanjutkan dengan Murray yang ditelepon saat sedang berbelanja oleh dokter dan temannya yang ingin meminta servis segitiga bermuda, yaitu genjot-genjotan yang dilakukan 3 orang. Ya ngerti lah ya. Saat setelah berbelanja, Murray ditangkap oleh para pengawas lingkungan yang merupakan orang-orang Yahudi yang radikal. Saat Murray ditahan, janda itu baru menelpon Fioravanti untuk memperingatkan Murray agar berhati-hati. Namun, semua terlambat karena Murray telah berada di mobil yang diapit oleh pemuda yang badannya besar-besar. Fioravanti menelpon istri dari Murray untuk memastikan keadaannya. Namun istrinya yang tak tahu apa-apa malah bilang kalau Murray baik-baik saja. Namun demi memastikan, istri Murray menelpon Murray dan yang mengangkatnya malah pengawas lingkungan itu. Ia bicara dengan istri Murray yang membuat istrinya takut. Namun Murray malah bilang kalau ia sedang bersama teman lamanya agar istrinya tak panik. Lalu Murray pun diadili di mahkamah adat Yahudi. Ia didampingi pengacara yang sepertinya teman dari Murray. Di sisi lain, Fioravanti sedang melakukan pekerjaannya bersama Dr. Parker dan temannya. Namun, Fioravanti tak sepowerful biasanya. Ia lemas dan Dr. Parker mengetahui kalau ia sedang jatuh cinta. Kembali kepada Murray yang sudah diadili, tiba-tiba datanglah janda itu memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dan singkat cerita, janda itu mengaku ia hanya kesepian dan Murray membantunya. Akhirnya, Murray pun terbebas. Lalu berlanjut pada janda itu yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Fioravanti. Ia pergi bersama penjaga lingkungan itu. Sesampainya di sana, ia memanggil Fioravanti untuk pergi keluar dan ternyata ia malah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Fioravanti hanya bisa menerima kenyataan dengan senyuman. Lalu janda itu pun pergi meninggalkannya. Fioravanti kemudian menitipkan janda itu kepada si penjaga lingkungan untuk menjaga orang yang disayanginya itu. Berlanjut kepada Fioravanti yang terlihat ingin pergi dari kota itu. Ia berhenti melakukan pekerjaannya dan menitipkan bunga yang ia jaga kepada Murray. Di kafe itu, ada seorang wanita yang menjatuhkan barangnya. Fioravanti membantunya dan mereka lanjut berbincang. Tanpa sadar, Fioravanti menemukan chemistry di antara mereka dan Murray memberikan kartu namanya kepada wanita tersebut. Saat wanita tersebut pulang, Murray memastikan rencana Fioravanti untuk meninggalkan kota. Ia bertanya kapan kau akan pergi. Film ini pun ditutup dengan senyuman Fioravanti yang seakan menolak untuk pergi. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!